Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Nurjannah dengan NIM 230304288, mahasiswi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai desain organisasi internasional. Video ini tuh dibuat untuk menuntaskan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen Bapak Yuslim SEMM. Nah, tidak berlama-lama, kita bahas langsung saja desain organisasi internasional ini. Nah, apa sih desain organisasi internasional itu? Kita menghubungkan kata desain organisasi internasional, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Design of International Organization. Nah, pengertiannya apa? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Desain organisasi internasional adalah cara sebuah organisasi itu mengatur sistem kerjanya supaya bisa beroperasi di banyak negara dengan efektif. Karena apa? Karena berurusan dengan berbagai negara yang punya budaya, aturan, dan kebiasaan yang berbeda. Organisasi ini tuh butuh desain atau susunan yang jelas agar semua bagian itu berjalan selaras. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya tujuan dan pentingnya desain organisasi ini tuh dilakukan. Nah, tujuan utama dari desain organisasi internasional ini tuh supaya organisasi itu bisa tetap efisien dan terkoordinasi dengan baik meskipun cabangnya tersebar di berbagai negara. Dengan desain yang tepat, setiap bagian itu bisa tahu tugasnya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara bekerja sama dengan unit-unit lainnya. Seperti itu. Nah, di dalam desain organisasi internasional ini ada juga jenis-jenis struktur organisasi internasional. Ada beberapa. Yang pertama itu ada struktur global. Apa ini struktur global? Nah, semua keputusan yang penting itu dibuat oleh kantor pusat. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan yang ingin semua kegiatan internasionalnya tetap seragam dan dikendalikan dari suatu tempat. Yang kedua itu ada struktur multinasional. Nah, setiap negara itu punya kebebasan sendiri untuk mengambil keputusan. Cocok untuk perusahaan yang menyesuaikan produknya itu dengan kebutuhan lokal. Nah, yang ketiga itu ada struktur internasional. Ada unit khusus yang mengurus kegiatan internasional itu, tetapi tetap dikontrol oleh pusat. Ini tuh seperti gabungan antara lokal dan pusat, seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang keempat? Yaitu ada struktur transnasional. Nah, itu struktur ini tuh gabungan antara struktur global dan multinasional. Nah, jadi fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan pasar lokal, tapi tetap punya koordinasi global. Ini tuh struktur yang keren. Oke, selanjutnya itu ada komponen penting dalam desain organisasi internasional. Nah, yang pertama ada itu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, apakah keputusan dibuat di kantor pusat atau diberikan ke cabang masing-masing? Maksudnya ini ke cabang atau di masing-masing negara ya. Nah, yang kedua itu ada koordinasi dan komunikasi. Bagaimana sih cara tiap cabang bekerja sama supaya tujuannya itu tetap sama meskipun tempatnya itu berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya adalah kepemimpinan global. Pemimpin organisasi internasional itu harus paham berbagai budaya dan bisa mengatur
tim lintas negara, kemudian ada budaya organisasi. Nah, organisasi ini tuh juga harus terbuka dan menghargai perbedaan budaya. Karena apa? Karena anggotanya dari berbagai negara. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas contoh organisasi internasional. Contoh organisasi internasional itu ada PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memiliki kantor pusat tapi juga memiliki banyak kantor cabang di seluruh dunia agar bisa menangani isu global. Yang kedua itu ada WHO. Apa sih WHO ini? Organisasi Kesehatan Dunia. Dibagi berdasarkan wilayah supaya bisa cepat merespon masalah kesehatan di tiap wilayah. Jadi kesimpulannya desain organisasi internasional ini sangat penting bagi agar perusahaan itu atau organisasi itu berjalan lancar di berbagai negara walaupun tempatnya berbeda-beda. Nah, dengan desain yang tepat, kerja tim yang lebih rapi, keputusan yang bisa kita ambil dengan cepat, dan semua anggota itu bisa bekerja dengan arah yang meskipun berasal dari negara yang berbeda-beda. Mungkin sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.